بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعنا إلى يوم القيامة. وبعد أيها الحاضرون والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur, marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada subuh ini hidayah dan taufiknya memampukan kita untuk menyisihkan tenaga, waktu dan pikiran kita sabar berhimpun di majelis penuh berkah dan rahmat ini. Kita berdoa semoga berkah dan rahmat ini akan terus mengalir atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagian ketiga pembahasan fikih adat. Bagian ketiga masih membahas tentang bagaimana semestinya kita ketika mendengarkan kumandang adzan. Pada 2 kali pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal terkait dengan semestinya seorang muslim ketika mendengar kumandang adzan. Mari kita bersama-sama simak seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kelak di hari kiamat terkait dengan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yahsyurullahu qauman wujuhuhum kal kaukab fataqulu lahumul malaika ma a'malukum fayaquluna kunna idza sami'na al-adana qumna ila at-taharati wal wudu'i wa la nashtaghilu bi ghairihi wa qauman wujuhuhum kal qamari fayaqulu lahum ma a'malukum fayaquluna kunna natawaddau qabla al-adhan wa qauman wujuhuhum kasyamsi fayaquluna ba'da as-su'al kunna nasma'un nida fil masjid. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan kiamat erat kaitannya dengan adzan. Apa sabda beliau?
jika telah terjadi hari kiamat, Allah mengumpulkan satu kaum yang wajah mereka seperti bintang-bintang. Kita sering berdoa, Allahumma bayyid wujuhana, ya Allah, putihkanlah wajah kami kelak di hari kiamat, karena itu menjadi pertanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat ada satu kaum yang wajah mereka kelap-kelip seperti bintang di langit. Malaikat sangat kagum. Itulah mengapa para malaikat tertarik untuk bertanya kepada mereka, amal apa yang kalian lakukan sehingga wajah kalian itu seperti bintang yang menghiasi langit? Kita tahu langit tanpa bintang dan tanpa elok. Dengan hiasan bintang, maka kemudian kita tertarik untuk melihat langit. Mereka menjawab, jika terdengar adzan, kami jawab dan segera bergegas untuk bersuci, berwudu, dan kami tidak sibuk dengan selain itu. Begitu mendengarkan adzan, tidak ada aktivitas yang lebih istimewa, tidak ada aktivitas yang lebih mahal dibandingkan menjawabnya, bergegas menuju untuk bersuci dan berwudu, dan yang lain nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Allahumma amin. Kemudian kelompok kedua, ada juga kaum yang wajahnya cerah bagaikan bulan purnama. Wow, ini tentu lebih menarik perhatian para malaikat. Maka para malaikat bertanya, amal apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, kami berwudu sebelum adzan dikumandangkan. Responnya bukan ketika terdengar kumandang adzan, tapi dia memang menunggu waktu adzan. Dia mungkin sesekali melihat jam tangannya, jam sekian 5 menit lagi adzan, dia berwudu. Artinya apa? Hamba Allah yang kelak di hari kiamat wajahnya sinarnya itu terang bagaikan bulan purnama, mereka itu yang sudah dipastikan dalam keadaan suci, lepas dari aktivitas, dia pun sudah berwudu. Baru kemudian beberapa saat terdengar kumandang adzan. Apakah didengar? Pasti. Apakah dijawab? Tentunya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Amin Allahumma. Kemudian kaum yang ketiga, ada juga di antara mereka yang wajahnya bagaikan matahari yang cahayanya tidak menyilaukan. Ini lebih wow lagi. Maka para malaikat kemudian bertanya, ini apa pula? Yang tadi wajahnya seperti bintang di langit saja aku sudah kagum. Yang wajahnya seperti bulan purnama aku kagum. Lah ini lebih terang, terangnya pun tidak menyilaukan mata. Apa yang kalian amalkan? Kata para malaikat. Mereka menjawab, kami mendengarkan dan menjawab adzan di masjid. Pertanyaannya, dari 3 kaum yang wajah mereka bersinar, masuk di mana kita? Apakah kita bergegas untuk wudu, mensucikan diri, menutup aurat saat mendengarkan adzan? Yang lain lepas dan tidak ada artinya? Ataukah kita mendengar adzan sudah dalam keadaan wudu? Atau bahkan kita mendengarkan dan menjawab adzan sudah di masjid? Mudah-mudahan kita tidak lepas dari salah satu 3 gambaran kaum
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan sedemikian rupa. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 3 kali pertemuan rasanya masih sedikit memang untuk membahas tentang keutamaan bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang merespon positif kumandang adzan. Yang sebetulnya pembahasan fikih adzan itu bukan hanya seputar tentang keutamaannya. Nanti ada di bagian selanjutnya itu tentang kalimat-kalimat adzan. Ada juga bagaimana semestinya seorang muadzin, adab-adab muadzin mengkumandangkan adzan. Yang terakhir nanti, bagian terakhir, keterkaitan adzan dan iqamah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari 4 tema besar di dalam fikih adzan ini, kita baru membahas tentang keutamaan hamba-hamba Allah yang merespon positif seruan atau kumandang adzan. Dari sini kita bersama-sama dapat memahami ternyata memang yang berpotensi bebal itu adalah kita yang mendengarkan adzan. Terkadang adzan itu ya tidak ada bedanya dalam pendengaran kita dengan seruan selain adzan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan menyehatkan hati kita. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah mengapa agar mungkin kita sedikit demi sedikit bergerak untuk menuju paling utama mendengarkan adzan. Di mana? Di masjid. Berarti sudah dalam keadaan sunyi. Berarti memang adzan ditunggu. Bukan adzan mengejutkan kita. Adzan ketika masuk 5 waktu sholat kita itu seperti kumandang adzan yang kita tunggu saat hendak berbuka. Nah, bersyukur seenggaknya kita sudah dilatih di bulan Ramadan, maghrib saja kita menunggu adzan. Tapi tidak semua maghrib yang menunggu adzan karena ingin mendengarkan indahnya seruan adzan. Tapi ada niat yang lain, apa? Takjil. Bagus. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya kita berdoa mudah-mudahan dari kebiasaan kita di bulan Ramadan yang mungkin kurang 60 hari ke depan, kurang lebih 60 hari ke depan kurang lebih. Nanti maghrib itu, maghrib itu sudah masuk Rajab. Kita sudah mulai bergerak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya start untuk menjemput kemuliaan Ramadan itu yang entar maghrib. Kita sudah mulai bergerak. Jangan terlambat bergerak. Mungkin tidak bergerak fisik, mudah-mudahan bergerak batin. Mulai maghrib nanti, setidaknya gerak batin itu kita wujudkan dalam bentuk doa yang kita lafazkan, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah hamba di bulan Rajab ini. Wa Sya'ban, di bulan depan, bulan Sya'ban. Wa ballighna, sampaikan usia saya untuk lebur, larut dan hanyut di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menunggu adzan di masjid, kalau kita takjil itu pas, karena di masjid berarti sudah duduk, berarti sudah nutup aurat. Sehingga pelatihan kecil itu mudah-mudahan berdampak besar bagi kita ke selain maghrib, bahkan ke bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Kembali saya berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Amin Allahumma. Nah, selanjutnya bagaimana agar kita bersama-sama
dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan wajah ini tidak sekedar seperti bintang, bahkan tidak sekedar menjadi seperti bulan purnama, tapi seperti cahaya matahari yang tidak menyilaukan. Riwayat ini mudah-mudahan memacu kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Amin. Qala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allah azza wa jalla bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi, tidakkah kalian ingin kutunjukkan amalan salih yang menjadikan dosa-dosa kalian diampuni Allah dan derajat kalian dinaikkan beberapa tingkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat mendengarkan penawaran itu merespon dengan positif. Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, nggih Rasul, kami ingin tahu apa itu amalan yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan kami dan kami dinaikkan derajatnya beberapa tingkat olehnya. Qala, isbahul wudu 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu dengan meninggalkan hal-hal yang makruh. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masjidi, dan banyak-banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Dan yang ketiga adalah wantidhar shalah ba'da shalah, menunggu salat seusai mendirikan salat. Seenggaknya di poin ketiga yang saya kasih garis besar, kita bersama-sama memulai menyalakan cahaya di wajah kita. Kapan pelatihan kita? Mungkin kalau antara satu sholat dengan sholat yang lain itu waktunya tidak terlalu lama. Maghrib, Isya, Asar, Maghrib. Menunggu sholat seusai mendirikan sholat. Wuduknya disempurnakan, ke masjidnya banyak melangkahkan kaki, tidak ditafsirkan liar ya. Kadang-kadang banyak melangkahkan kaki ini ditafsirkan secara liar. Yang saya maksud ditafsirkan liar adalah, kalau dulu kan jalan kaki, kalau sekarang berarti putaran roda motor ya. Itu penafsiran liar. Bapak Ibu jamaah sekalian, jika kita tidak mulai untuk melatih diri, menunggu sholat setelah sholat, lalu kapan kita mulai menyalakan wajah kita yang seperti matahari tidak menyilaukan? Karena dengan menunggu waktu sholat setelah kita mendirikan sholat, itu artinya kita sudah wudhu, masih ada wudhu, kita sudah menunggu ada, dan bahkan kita mendengar, menjawab azan di masjid. Masya Allah. Maka itulah ar-riba, fadzalikumur riba. Apa ar-riba? Ar-riba adalah ikatan erat, ikatan intim antara hamba dengan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan waktu intim, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak dalam posisi menunggu waktu sholat setelah kita mendirikan sholat. Maka pelatihan kecilnya Asar, Maghrib, Isya. Saya tidak mampu mungkin mulai zuhur sampai Asar di masjid karena ada aktivitas. Subuh sampai zuhur di masjid juga tidak mampu karena ada aktivitas. Nah, mudah-mudahan sesekali kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Asar sampai Maghrib, mungkin dari Maghrib sampai Isya. Syukur-syukur kalau banyak beriktikaf. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita bersama-sama akan menyimak bagaimana para ulama menuturkan berdasarkan riwayat sahih
para ulama menuturkan seperti apa puncak kesempurnaan merespon adab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Malik bin Huwairits, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah bersabda lana kepada kami, wa idza hadaratis shalah, jika sudah masuk waktu sholat, fal yu'adzin, hendaklah beradzan lakum untuk kalian, ahadukum, salah seorang di antara kalian. Al-hadis akhrajahu sab'ah. Jika waktu sholat telah tiba, maka hendaklah seorang di antara kalian mengkumandangkan adzan untukmu sekalian. Hadis ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa setiap perkumpulan yang di situ memiliki potensi untuk sholat berjamaah, maka dimanapun, bersama siapapun, hendaknya salah satunya mengkumandangkan adzan. Saya ulangi lagi, di setiap perkumpulan yang di situ ada potensi sholat berjamaah, tidak nunggu di masjid, tidak nunggu di musola, di situ sunnah dikumandangkan adzan. Mungkin saat kita meeting kecil 1, 2, 3 sampai 5 orang, yang di situ berpotensi untuk adzan, lalu kemudian kita bersama-sama sepakat berjamaah di sini ya, maka sunnah hukumnya untuk dikumandangkan adzan. Satu grup, satu shift bekerja, yang di situ ada komitmen sholat berjamaah, hendaklah dikumandangkan adzan. Maka dari hadis ini juga para ulama menuntut kita untuk menyerap ada 4 hal penyempurna keutamaan adzan. Apa itu? Yang pertama, adzan itu mestinya ditunggu, bukan mengejutkan. Loh, sudah, bukan begitu. Yang sering kita rasakan, adzan itu ngejutin kita, padahal kita dalam keadaan melek, bukan tidur. Tapi itu sudah bagus. Memang belum sempurna. Kesempurnaannya adalah adzan itu ditunggu. Lalu Masya Allah, kalau dulu bisa kita perhatikan bersama-sama. Para sahabat dulu kalau ingin tahu masuk waktu sholat, itu kudu punya keahlian melungu ke langit, karena tidak ada panduan masuk waktu sholat kecuali matahari. Quran menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Panduan masuk waktu sholat itu matahari. Sekarang kita diberi kemudahan, jam dinding tidak kurang-kurang kita temukan. Bahkan kemana-mana tangan kita melingkar jam tangan. Di kantong kita ada handphone yang juga menunjukkan jam. Bahkan terkadang di jalan-jalan pun itu ada dikasih waktu atau jam. Namun kemudian kita masih begitu saja melewatkan, belum sempurna dalam merespon keutamaan adzan. Apa itu? Menunggu. Adzan ditunggu. Sesuatu yang ditunggu berarti istimewa. Kemudian yang kedua, mendengar, yang sekaligus menjawab. Karena memang menjawab adzan itu tidak nunggu setelah rampung adzan. Karena setiap kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin
kita dituntun untuk segera menjawab. Seperti apa jawabannya? Itu di bagian berikutnya, kalimat-kalimat adzan yang akan kita bahas. Lalu kemudian yang keempat, mendatangi. Artinya untuk memulai sempurna mendapatkan keutamaan adzan itu memang harus ditunggu. Kalau menunggu pasti didengar, yang mendengar pasti jawab, yang menjawab itu ada gerak batin yang luar biasa bergejolak untuk mendatanginya. Artinya kalau empat hal ini lepas dari kita, lepaslah keutamaan adzan dari kita. Menunggu enggak, mendengar juga enggak. Paling tidak kalimat dari seorang kiai menyebutkan ada anak-anak nonton TV ba'da asar, kira-kira setengah jam sebelum maghrib, asik nonton TV. Begitu masuk waktu maghrib, di TV yang ditonton sebelumnya adalah kartun, kemudian beralih adzan. Sudah, dimatiin TV-nya. Waktu kartun dibiarkan nyala, waktu adzan Allahu Akbar matiin maghrib. Kata kiai, betapa tidak adilnya kita kepada anak-anak kita. Mereka nonton kartun kita biarkan, ketika kumandang adzan di TV malah dimatikan. Lalu kemudian kita sudah mulai mengkalkulasi berapa adzan yang kita lewatkan tanpa memberikan bekas keutamaan. Karena tidak menunggu, tidak mendengar, tidak menjawab, dan tidak mendatanginya. Apa yang didatangi? Sumber suara adzan. Maka pada pertemuan sebelumnya kita diskusi dan kita dialog. Kalau kita satu waktu di satu tempat mendengarkan sekaligus kumandang adzan 5, mana yang akan kita datangi? Kelima-limanya? Yang jelas tidak mungkin. Padahal kelima-limanya adalah kita terdengar, kita mendengarkan. Pada pertemuan yang lalu saya kasih gambaran. Dari Al-Kautsar dengar, Al-Furqan dengar, Al-Falaq dengar, dan dari titik-titik yang lain. Pertama, mana yang kita jawab? Semua apa salah satunya? Setelah kemarin kita diskusikan, kita temukan, oh yang kita jawab ini. Lalu kemudian yang kita datangi yang mana? Adzan mana yang kita datangi? Karena adzan itu bermakna undangan. Mana yang kita datangi? Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari sini, marilah kita bersama-sama memantapkan hati untuk tidak melepas lagi keutamaan, kesempurnaan adzan. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Amin Allahumma amin. Hidayah dan taufiknya menggerakkan hati, pikiran, dan jasad kita untuk melaksanakan tuntunan ini. Amin Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti apa kalau kita sudah menunggu adzan lalu mendengar dan menjawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, amin. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengarkan kumandang adzan, apa jawabnya? Faqulu, maka jawablah mithla ma yaqulul muadzin. Jawablah seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya menjawab adzan itu tidak seperti menjawab soal dalam ujian, di mana menjawab soal dalam ujian itu pertanyaannya gampang, yang sulit jawabannya. Tapi untuk menjawab kumandang adzan tinggal copy paste.
apa yang diucapkan muadzin, ikuti, tirukan. Allahu Akbar, tirukan. Seolah kita ditalkin, seolah kita dituntun dalam posisi sakaratul maut, lalu kemudian di samping wajah kita perdengarkan la ilaha illallah. Harapannya apa? Yang sakaratul maut meniru yang mentalkin. Ya, anggap saja ketika kita mendengarkan kumandang adzan dan menjawabnya, ini pelatihan kecil. Pada saat ditalkin, mudah-mudahan kita respon seperti kita merespon kumandang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dijawab lain. Seperti itu jawabannya. Maka tadi saya katakan seperti copy paste saja. Sampai rampung kan tentunya. Yang pada akhirnya kemudian dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi fasril qaul kama yaqul muadzin kalimatan siwal hailataini fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Imam Muslim menyebutkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memang menjawab adzan itu persis seperti apa yang diucapkan dalam kumandang adzan itu sendiri. Hanya saja di kalimat hailatain. Apa kalimat hailatain itu? Di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ada jawaban berbeda. Bukan ikut copy paste seperti yang diucapkan oleh muadzin, tapi pada saat kita mendengarkan hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita mendengar hayya 'alal falah, bukan mengikut hayya 'alal falah, tapi kita dituntun untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Maka sangat-sangat mudah, tapi menjadi sulit kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau melatih diri. Kalau kita tidak bisa menjawabnya terasa berat, berarti memang butuh taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua jawaban yang mudah sanggup dijawab oleh orang yang mendengarkannya, termasuk kumandang adzan. Sedemikian mudah dan gampang, karena selain hailatain, hayalatain, itu cukup meniru. Ketika hayalatain pun di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu sudah dikasih contekan kita. Jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Sehingga kalimat yang kita ucapkan sebagai jawaban yang berbeda dengan apa yang dibaca oleh muadzin itu cuma di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, bagaimana dengan kita? Mari saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk menjemput cahaya wajah kita. Apakah cahaya seperti bintang? Apakah cahaya seperti bulan purnama? Apakah puncak dari cahaya itu? Yaitu seperti matahari yang tidak menyilaukan mata. Kalau saat ini matahari bersinar terang, kita melihat ke atas, mungkin kalau kita tahan tidak bersinar. Tapi kalau kita tidak tahan, kita akan bersinar. Tapi tidak seperti itu wajah hamba Allah yang menunggu, mendengar, menjawab, dan mendatangi sumber adzan itu di masjid. Cahayanya yang dari wajahnya itu tidak silau seperti matahari yang ada di dunia saat ini. Mudah-mudahan Allah menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya untuk sempurna merespon keutamaan adzan. Amin. Allahumma. Dari sini kita bergerak untuk menjemput cahaya wajah kita kelak di hari kiamat. Amin Allah. Wallahu a'lam bishawab.